Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fauji Almasum dengan NIM 11820600097 dari Pendidikan Biologi 5C. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang glikolisis. Adapun yang akan dibahas, yang pertama yaitu tentang pengertian dari glikolisis dan yang kedua yaitu tahapan-tahapan dari glikolisis. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian dari glikolisis. Glikolisis adalah tahapan pertama metabolisme glukosa oleh sel, di mana terjadi tahapan reaksi yang mengubah glukosa menjadi produk akhir piruvat. Tujuan utama proses ini adalah menghasilkan energi berupa ATP. Nah, yang kedua yaitu tentang tahapan-tahapan dari glikolisis. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat. Enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-bifosfat atau G3P. Pada tahap yang kelima yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Selanjutnya, tahap yang keenam, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat, sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, tahap yang ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 piruvat dengan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan, dari tahap 6 sampai tahap ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dikenal sebagai PO fase atau fase menghasilkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul piruvat, 4 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Namun, dikarenakan pada awal membutuhkan 2 ATP, sehingga secara total proses glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 piruvat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.